Halo Bapak Ibu semua, para mahasiswa jurusan kependidikan, channel Charles Malinkayo kembali mengupload sebuah video tentang RPP satu lembar sesuai dengan perkembangan kurikulum terbaru. Silakan dengarkan dan tonton sampai habis, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah SAW Rasulullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah tingkat dasar maupun sekolah menengah. Materi yang akan saya share adalah analisis RPP satu lembar. Materi ini saya sampaikan dalam acara Lokakarya tanggal 4 Juli kemarin, Sabtu 4 Juli kemarin di Madrasah Sanawiyah 4 Madrasah Sanawiyah Negeri 11 Kabupaten Agam yang berada di Meninjau. Baiklah Bapak Ibu, saya mau sampaikan beberapa hal pokok saja untuk video pertama ini. Apa yang akan saya bahas? Pertama, apa itu RPP? Bagaimana prinsip-prinsipnya? RPP sebelum merdeka itu seperti apa? Kemudian bagaimana perubahan RPP Kurtilas menjadi RPP inspiratif versi Kemendikbud yang terbaru? Kemudian bagaimana kelebihan-kelebihan dan kekurangan RPP itu? Kemudian contoh-contoh RPP. Latihan dan diskusi tentu tidak bisa saya lakukan di sini karena ini bukan Lokakarya. Pertama, sebelum saya masuk ke RPP, saya pengantar dulu bahwa kira ada 4 hal kompetensi peserta didik abad 21 ini. Dan inilah yang melatar belakangi perubahan-perubahan kurikulum yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Yang pertama adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik itu adalah critical thinking. Kemampuan siswa dalam menggunakan adalah memiliki kreativitas. Kreativitas ini adalah kemampuan mencipta, berinovasi, tidak fokus pada hal-hal yang sudah ada, tetapi memikirkan hal-hal baru yang bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, collaboration. Collaboration artinya adalah kemampuan bekerja sama dengan orang lain melakukan untuk mencapai sesuatu. Yang keempat adalah communication. Kemampuan menyampaikan ide baik secara tertulis maupun secara lisan. 4 hal inilah yang mendasari Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan 4 jargon Merdeka Belajar. 4 konsep Merdeka Belajar. Merdeka Belajar oleh Nadiem Makarim yang diturunkan melalui kebijakan Kementerian Pendidikan. 4 kebijakan itu
Di antara adalah yang pertama ganti USBN, ujian sekolah berbasis nasional. Yang kedua hapus ujian nasional, rencananya tahun 2001, tapi ternyata karena corona tahun ini sudah tidak ada UN. Yang ketiga adalah dokumen rencana pembelajaran RPP cukup 1 lembar. Yang keempat adalah melonggarkan zonasi. Jadi zonasi artinya adalah memberi zona terhadap sekolah-sekolah, batas-batas bagi siswa baru untuk mendaftar. Yang dulu dianggap sangat ketat, maka di Nadiem ini agak dilonggarkan. Tetap ada zonasi itu, terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Sementara sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama sampai sekarang belum ada kebijakannya. Apa itu RPP? RPP menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013, ya mungkin Permendikbud sekarang juga sudah ada tentang standar proses 2016, tapi makna RPP masih sama ya. Ini saya tulis. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk saya kira tidak perlu terlalu banyak membahas apa itu RPP karena ini sudah pengalaman para guru. Nah, RPP itu turunan dari silabus. Kalau RPP untuk 1 kali pertemuan atau lebih, sementara silabus adalah komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran. Jadi, setiap mata pelajaran punya silabus dengan tema tertentu, nanti ada tema-tema tertentunya yang mencakup standar kompetensi. Ada standar kompetensi, kalau dulu standar kompetensi, sekarang kompetensi inti. Kemudian kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Silabus ini dikembangkan oleh sekolah. Jadi guru tidak boleh buat silabus sendiri-sendiri. Dia dikembangkan oleh sekolah, satuan pendidikan. Tetap juga berdasarkan rapat-rapat musyawarah guru mata pelajaran. Dan silabus itu rujukannya ya kurikulum yang sedang berlaku. Jadi tidak bisa, ya sifatnya guru adalah implementer, melaksanakan. Kalau RPP dia sifatnya adalah individual, sesuai kondisi lokal, maka dia setiap kali pertemuan. Ada beberapa hal prinsip dalam pengembangan. Pertama guru, jadi setiap guru menyusun RPP tidak cukup mengambil RPP orang, tapi harus dibuat berdasarkan prinsip-prinsip berdasarkan RPP kurikulum 2013. Nah, ini saya sampaikan poin-poin besar. Pertama, perbedaan peserta didik. Jadi ketika membuat RPP, seorang guru harus memperhatikan perbedaan peserta didik. Siswa memiliki perbedaan secara individual. Oleh sebab itu prinsipnya di sini ya agak fleksibel lah RPP-nya. Jangan terlalu kaku, jangan berorientasi pada satu anak saja, tapi lihat juga perbedaan-perbedaan. Karena anak beda bakat, potensi minat, motivasi, dan seterusnya. Perbedaan-perbedaan itu minimal terakomodasi. Jangan terlalu terlalu ingin menggenjot hasil belajar, lalu dibuatlah perencanaan-perencanaan yang muluk-muluk, tetapi kita mengabaikan perbedaan. Itu juga tidak boleh. Ini juga harus dipahami oleh kepala sekolah dan para pengawas. Jadi RPP itu sebenarnya agak fleksibel memperhatikan perbedaan. Kedua, mengarah ke partisipasi aktif peserta didik. Partisipasi aktif peserta didik, setiap guru dalam menyusun RPP-nya harus memegang prinsip bahwa nanti dalam
pembelajarannya itu akan dapat membuat siswa atau peserta didik menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dalam RPP itu terutama kegiatan pembelajarannya mulai dari kegiatan membuka dan menutup, kegiatan inti dan kegiatan menutup harus menunjukkan keaktifan siswa. Itu yang prinsip. Nah, bagaimana aktifnya itu tergantung kepada gurunya, tergantung kepada mata pelajarannya, tergantung kepada model yang digunakan dan kompetensi apa yang diharapkan. Jadi kita belum bisa membahas di sini bagaimana mengaktifkan pembelajaran karena ini baru prinsip membuat RPP. Yang kedua, student center. Hampir sama dengan pembelajaran aktif tadi, perancangan RPP itu harus menunjukkan prinsip bahwa nantinya kegiatan yang akan dirancang membuat peserta didik menjadi pusat kegiatan belajar, bukan pada gurunya. Jadi RPP itu disusun ya berpusat pada siswa. Hal ini penting agar dapat mendorong semangat belajar, motivasi minat. Jadi nanti dalam kegiatan pembelajaran lebih banyak kita berbicara apa yang akan dilakukan dan dikerjakan oleh guru, oleh siswa, bukan apa yang dilaksanakan oleh guru. Contohnya RPP itu ditulis siswa membaca buku, bukan guru membacakan buku. Siswa menonton video pembelajaran agama, bukan guru menceramahi dan sebagainya. Lebih banyak kepada kegiatan. Itu prinsip RPP-nya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan budaya baca dan tulis. Jadi dalam RPP itu dikembangkan, harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu membuat peserta didik atau siswa berkembang kegemaran membaca. Jadi dikembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan dan dapat berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Kalau saya sering memberikan tugas-tugas kepada, kalau di perguruan tinggi, pada mahasiswa membaca buku-buku tertentu, kemudian menulis resumenya. Itu biasa dilakukan oleh dosen. Itu salah satu kegiatan untuk melatih siswa membaca dan menulis. Karena membaca saja tanpa menulis tentu tidak. Tentu menulis itu diusahakan menulis secara manual. Karena proses membaca dan menulis itu dia saling terkait. Kegiatan-kegiatan membaca dan menulis inilah yang perlu dikembangkan dalam RPP. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya bahan ajar, tinggal hanya bagaimana memanage bagaimana waktu-waktu tertentu siswa membaca. Beri dia waktu membaca dengan baik dengan bimbingan guru. Kemudian yang kelima, memberikan feedback atau umpan balik. Dalam RPP itu dirancang guru harus memperhatikan prinsip adanya pemberian umpan balik atau tindak lanjut, baik yang sifatnya umpan balik positif, penguatan, pengayaan maupun pembelajaran. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian adanya keterkaitan dan keterpaduan antara KD. Prinsip dalam membuat RPP dia harus terkait dengan, tadi saya katakan di awal RPP itu adalah pengembangan dari silabus. Silabus adalah terkait mata pelajaran satu semester. RPP dia mengacu kepada KIKD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi, penilaian sumber belajarnya harus terkait, relevan ya, relevan internal ini. Kalau bahasa saya relevan internal. Secara internal seluruh komponen RPP itu tidak boleh satu dengan yang lain berlawanan atau berlainan arah atau tidak sesuai. Kemudian yang ketujuh adalah pembelajaran tematik terpadu. Prinsip ini dapat berupa keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, lintas keragaman budaya. K13 ini mengharapkan pembelajaran itu harus ada relevansi, korelasi antara bidang kita dengan bidang orang lain. Kemudian adalah penerapan TIK.
Dalam pembelajaran K13, RPP harus disusun, dilakukan secara sistematis, efektif, sesuai dengan situasi dan kondisi miliki sekolah atau kelas. Jadi harus ada penerapan TIK. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip ini nanti ya kita lanjutkan dengan langkah-langkah. Pertama adalah memahami komponen silabus. Yang kedua, memahami buku pegangan. Jadi langkah-langkahnya ya begitu membuat RPP itu. Pahami dulu komponen silabus itu satu persatu. Tadi di silabus itu ada KI, KD, bahan ajar secara umum. Kemudian dipahami, dibaca buku pegangan guru dan siswa. Nah, jadi silabus, buku pegangan guru, buku pegangan siswa, itu langkah kedua. Buku itu dibaca, dipahami betul. Kemudian langkah ketiga menentukan model, metode apa. Kalau ini apa kira-kira metode yang akan saya gunakan nanti. Yang langkah keempat barulah kita menyusun RPP. Ini langkah awal seorang guru dalam menyusun RPP. Nanti akan kita lanjutkan bagaimana beda RPP yang lama dengan RPP yang baru. Tahap awal ini kita baru menjelaskan prinsip-prinsip dan langkah-langkah dalam menyusun RPP. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Nanti sesi selanjutnya kita akan bicarakan apa perbedaan RPP yang lama dengan yang baru dan bagaimana formatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.